Hari ini, kita bakal berpetualang dari sesuatu yang super kecil sampai ke hal yang tak terhingga. Kita mau lihat gimana sih hubungan yang luar biasa antara atom, partikel paling dasar yang menyusun alam semesta kita, dengan sebuah cara pandang spiritual yang mendalam tentang makna di baliknya semua ini. Alur kita kali ini unik ya, kayak jam pasir. Kita mulai dari yang paling luas, yaitu sains tentang materi. Terus kita persempit. Kita fokus ke apa sih yang bikin kehidupan itu spesial? Nah, dari situ kita masukkan perspektif iman. Lalu kita lebarkan lagi pembahasannya buat lihat gimana semua ini bisa kita pakai dan ambil hikmahnya sehari-hari. Coba deh, pernah kepikiran nggak apa sih persamaannya kamu, sebongkah batu, sama bintang di langit? Ini pertanyaan besar loh, tapi jawabannya ternyata dimulai dari sesuatu yang kecil banget, blok pembangun universal yang nyambungin semuanya. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari struktur paling dasar dari semua materi yang ada. Jadi gini, semua yang ada di alam semesta ini tuh dibangun bertingkat-tingkat. Dan tingkat kerumitannya, wow, luar biasa. Semua berawal dari yang paling kecil, partikel subatomik. Mereka ngumpul, jadi deh atom. Atom-atom ini gabung lagi jadi molekul. Dari situ, molekul-molekul ngebentuk sel yang jadi awal kehidupan. Dan akhirnya, kumpulan sel jadi organisme kompleks. Ya, kayak kita ini. Keren kan? Kayak tangga kehidupan gitu. Dari yang paling simple sampai yang paling rumit. Nah, biar gampang, bayangin aja atom itu kayak huruf-huruf dasar dalam alfabet alam semesta. Ada huruf C untuk karbon, O untuk oksigen, dan seterusnya. Kalau atom tadi itu huruf, nah pas huruf-huruf ini gabung, jadilah kata. Kata-kata inilah yang kita sebut molekul. Contoh yang paling kita kenal, H2O atau air, itu kan gabungan atom hidrogen dan oksigen. Molekul-molekul inilah yang ngebangun dunia kita. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau semua hal, baik itu batu atau manusia, bahannya sama-sama dari atom, terus apa dong yang bikin makhluk hidup itu beda banget dari benda mati? Jawabannya ada di tingkat kerumitannya. Coba lihat deh, benda mati kayak batu, ya komposisinya simpel aja. Tapi makhluk hidup, wah beda cerita. Strukturnya itu kompleks, terorganisir banget, dan berlapis-lapis. Kita ini tersusun dari molekul organik yang super rumit, kayak protein dan DNA, yang sering disebut sebagai kode kehidupan. Di dalam kehidupan, ada tim super molekul yang kerjanya spesifik banget. Ada DNA, si arsitek yang bawa cetak biru genetik. Ada ATP, ini kayak uang energinya sel. Terus ada enzim yang tugasnya mempercepat semua reaksi kimia di tubuh. Dan hormon, si kurir yang ngirim pesan kemana-mana. Mereka ini semua adalah mesin molekuler yang bikin kita bisa terus hidup. Nah, dari semua keajaiban sains tadi, sekarang coba kita geser sedikit sudut pandangnya. Mari kita lihat semua ini dari kacamata iman. Perspektif iman ini seringkali dimulai dari sebuah gagasan yang ternyata sejalan banget sama sains. Misalnya, ayat ini bilang kalau segala sesuatu yang hidup itu diciptakan dari air. Dan kita tahu kan, sains modern juga mengkonfirmasi betapa pentingnya air bagi kehidupan. Terus semua kerumitan dan keteraturan yang kita lihat di alam, dari atom sampai galaksi, dalam perspektif ini, itu bukan kebetulan. Itu dilihat sebagai tanda adanya sebuah desain yang sempurna, yang sengaja dibuat tanpa cacat sedikit pun. Menariknya lagi, Al-Quran juga ngejelasin asal-usul manusia itu dari unsur-unsur dasar bumi. Dari tanah liat, air saripati tanah. Ini seolah-olah ngingetin kita kalau tubuh fisik kita ini ya benar-benar terhubung langsung sama planet tempat kita tinggal. Oke, jadi setelah kita coba gabungin sains dan iman, terus apa dong hikmahnya? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Nah, salah satunya adalah saat kita mengamati detail alam semesta, itu bukan lagi sekedar kegiatan ilmiah biasa. Itu bisa jadi sebuah cara untuk mengingat atau berzikir. Kita jadi sadar, wow, ini semua nggak mungkin diciptakan sia-sia, pasti ada tujuannya. Jadi, fakta bahwa atom yang sama bisa jadi batu, jadi air, dan juga jadi kita, itu nunjukin sebuah kesatuan yang dalam. Di balik semua keragaman yang kita lihat, ada satu sumber, satu asal yang sama. Ini nunjukin kesatuan dalam keragaman. Intinya, dengan kerangka berpikir ini, belajar tentang hukum partikel atau biologi, itu bukan lagi cuma soal sains. Itu jadi cara kita untuk mengagumi karya seni penciptaan. Jadi, mencari ilmu itu sendiri bisa jadi sebuah ibadah. Oke, konsepnya keren banget ya. Tapi gimana cara kita menghidupkan pengetahuan ini dalam keseharian kita? Yuk kita lihat beberapa contoh praktisnya. Ini bisa kita terapkan di banyak hal. Misalnya dalam ibadah, saat kita wudhu,
kita jadi lebih sadar kalau H2O, molekul air ini, adalah elemen suci yang fundamental bagi kehidupan. Di bidang kesehatan, kita jadi paham pentingnya nutrisi sampai ke tingkat sel. Dan dalam etika, makin kita tahu soal kekuatan sains, makin kita merasa perlu untuk rendah hati dan bertanggung jawab. Dan yang paling penting buat diri kita sendiri, ini semua bisa menumbuhkan rasa syukur. Kita jadi lebih sering merenung. Luar biasa ya, tubuh manusia ini kompleks banget. Kita jadi lebih menghargai keberadaan kita. Jadi, perjalanan kita hari ini, dari atom sampai jadi organisme, pada akhirnya ngajak kita buat melakukan dua hal. Melihat keluar ke alam semesta yang luas, dan melihat ke dalam, ke diri kita sendiri. Dan setelah melihat semua itu, pertanyaannya kembali ke kita. Jadi, apa yang kamu lihat?